orang yang paling sempurna budi pekertinya, orang yang paling sempurna ibadahnya, orang yang paling sempurna daripada ketaatannya, kiblat daripada orang-orang yang salihin, kiblat daripada orang-orang aulia Allah. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di sini, mengumpulkan juga nanti kelak kita di yaumul qiyamah bersama baginda besar kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga tidak lupa ulun ucapkan berbagai macam terima kasih kepada panitia-panitia kita, wabil khusus daripada adalah ketua panitia kita Al-Habib Syarif Ba'bud dan juga Habib Bagir tadi, dan juga Guru Jadul dan Habib siapa tadi? Sini. Mana sih? Habib Lutfi. Oh iya, pindah kah? Angge. Dan juga Habib siapa hanya datang? Habib Mustafa. Ya hayya wa sahla. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua dan juga meluaskan daripada rizki-rizki kita semua dan juga mengabulkan daripada hajat-hajat kita semua dan juga menghilangkan daripada rasa galau, gelisah yang ada di hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Karena waktu setengah jam aja, jadi kada tapi kau panjang lebar. Cuman yang jelas kita akan sesuai tema aja. Karena kita adalah temanya itu sangar, yaitu adalah seni mengelola galau ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi tema galau ini ulun imbah melihat kan tah, sekalinya panjang juga, sekalinya panjang. Tetapi galau itu bisa kita kategorikan. Yang pertama dulu sebelum kita mengkategorikan harus tahu dulu apa garang arti galau. Ya kan, bila kada tahu galau nang kayak apa? Dalam artian kalau tidak tahu sesuatu nang kayak apa mau obatinya? Dokter aja. Karena bahasanya dokter online kau lah kira-kira. Artinya bertatap muka kada, bepandir kada, langsung memberi resep kada kawa. Jadi kita harus tahu apa itu arti galau dulu. Galau itu kalau di bahasa Arab juga panjang lebar, kita nang kamus bahasa Indonesia aja. Dalam segi kamus bahasa Indonesia, galau itu adalah keadaan yang kacau atau keadaan pikiran. Jadi yang pertama dulu pikiran. Kacau. Kalau ini kacau diolahlah lagu. Iya kah? Jadi keadaan pikiran yang kacau dan tidak karuan. Jadi semua daripada kacau itu yang pertama dulu adalah kepikiran. Dan yang kedua adalah hanya ke hati, yaitu adalah perasaan yang tidak tenang dan gelisah. Jadi kalau pikiran kacau, hati pun gelisah. Iya kah? Di sini sebenarnya pinanya kada ada nang kacau-kacaunya bang nah. Kada ada nang pina gelisah-gelisahnya bang, pina bahagia ya sebenarnya. Jadi galau ini pulang kalau di bahasa Arab kan tadi itu perasaan. Ada ngarannya kolak, ada ngarannya lain kolak pisang jelah. Kolak. Ada ngarannya apa ngarannya iktiab dan lain-lainnya. Enggak ulun kada membahasnya itu kena 2 jam kena. Jadi kita sedikit-sedikit aja. Jadi imbah itu pulang sebagaimana kita ketahui tadi itu adalah ini keadaan pikiran dan juga keadaan hati. Jadi lelawanan katanya berarti harus bahagia dan juga senang. Itu harus tahu tuh. Jadi lelawanan katanya bahagia dan senang. Artinya apa? Bahagia terus dan juga senang terus. Tetapi nangaran kita di dunia adalah orang yang bahagia terus. Kada ada orang yang selalu bahagia terus. Pasti ada kena fase-fase nang ibarat jar orang itu adalah roda berputar. Mungkin tahun ini inya sakit, beberapa tahun akan datang akan sukses. Tahun ini dia di atas, beberapa tahun akan datang dia akan di bawah. Jadi kalau kita pikirkan pulang galau atau gelisah atau daripada adalah perasaan tadi itu bisa dikategorikan 2. Jadi tadi itu kita tahu definisinya dan tahu juga kategorinya. Ada kategori pertama ngarannya adalah kategori galau di dunia. Karena kita di dunia, ya kah? Galau di dunia.
Itu kategori pertama dan ada sebab-sebabnya dan juga ada obat-obatnya. Dan ini yang kita bahas malam ini. Yang kedua adalah galau di akhirat. Yaitu adalah apa? Yang dimana dia itu nanti mendapatkan siksaan dan juga daripada adalah banyak daripada problem-problem nanti di akhirat. Jadi kita harus tahu dulu yang pertama di dunia dan juga di akhirat. Guru jadul pilih jawab guru jadul nah. Barak sini nah. Iya. Jadi kita tadi itu tahu galau di dunia. Iya kah? Galau di dunia. Apabila kira-kira berakhirnya galau di dunia itu. Pian hendak tahu berakhirnya galau di dunia itu apabila bila mati. Pian sugih nang kayak apa aja, bilanya mati, habis cerita sudah. Maka dari itu banyak daripada orang-orang sekarang, bahkan orang muslimin yang sangat disayangkan, karena kada tahan lagi dengan galau tadi itu, dengan daripada adalah perasaan-perasaan yang menyakiti hatinya, akhirnya bergantung di diri wal'iyadzubillah, karena dia kada tahu lagi jalan keluar selain ulan hanya pengajian di asam-asam beberapa minggu nang lalu. Artinya di dalam bulan ini ada berdua orang yang mati bunuh diri. Kenapa kira-kira problemnya? Jadi kita harus tahu dulu. Artinya tadi itu galau itu nangka ini dan ada pembagiannya. Itu yang di dunia. Yang di akhirat pulang. Dan ini yang paling berat lah. Karena yang di akhirat inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW yang kada kawa guring malam. Yang beliau selalu mengatakan ummati, ummati. Yang dimana beliau ketika di yaumul qiyamah pun mencari daripada adalah ummati, ummati. Itu tidak kita ceritakan malam ini. Karena kalau diceritakan panjang benar kena. Panjang benar. Jadi kita karena di dunia ini nah, saya kira kadada nang apa? Nang gantung di dirinya. Kita sudah tahu tadi itu akhir problem di dunia ini yaitu adalah dengan mati. Tetapi kita kada hendak mati gelisah. Kita hendak mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Dan kita harus tahu daripada bagaimana mengobati daripada adalah galau-galau tadi itu. Adapun yang di akhirat itu bisa di dunia, bisa di setelah dia keluar daripada rohnya. Artinya bisa sekarang dia adalah misalkan orangnya nang kada nyaman hidupnya dan lain-lain dari itu, atau setelah dia mati di alam kubur dan juga setelahnya. Itu di akhirat. Nggih. Ini terlalu kayak majar ini. Ada nang santainya kita. Hadang dulu, sekira paham.